Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa di Nasihat Koslet. Kali ini Abang Koslet mau berbicara. Memang kenyataannya hidup ini manusia itu selalu berlebihan. Apapun bentuknya yang dilebihkan, maka akan timbul kesombongan dan kemadaratan. Yang terjadi perpecahan, pertikaian, yang ada hanya membuat permasalahan tidak akan pernah selesai. Karena ditimbulkan dengan hati yang punya iri, dengki, tidak mau rendah melihat keberhasilan seseorang. Kali ini menyangkut apalagi isu sara agama yang dipelopori oleh seorang pengasuh pondok pesantren yang terkenal, hingga dengan murahnya mengorbankan harga diri, wibawa seorang kiai berilmu, punya pesantren, tetapi derajatnya rendah di mata Allah, hingga mengusung, mengagungkan, berlebihan kepada seseorang yang disanjungnya atau yang diusungnya. Diberikannya dompet dari surga. Kata-kata inilah yang mengakibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ngeri, sangat khawatir di akhir zaman ada ulama yang punya ilmu manis mulutnya, tetapi buruk peraginya. Yang dikhawatirkan di akhir zaman itu Rasulullah, yaitu yang saya ngerikan dan yang saya takutkan bukanlah Dajjal, tetapi ulama yang punya ilmu, yang mulutnya buruk. Mudah mengajak ke santrinya, ayo usung Pak Anies lah ibaratnya. Pak Anies yang layak memimpin negeri ini, mengasut kepada santri-santrinya. Itu naudzubillah, sehingga koar-koar yang fenomenal itu dompetnya pun dia dari surga. Ini saya dari surga untuk Pak Anies. Itu naudzubillah. Ini adalah seorang kiai yang punya ilmu tetapi buruk peraginya, punya pesantren, wibawanya lemah. Oleh karena itu hati-hatilah, karena ini menyangkut masalah hati nurani seseorang. Tidak boleh dipaksakan mau milih si A, mau milih si B. Karena itulah yakin kita semuanya dah ketentuan Allah. Banyak juga sekarang ini terpengaruh oleh para indigo, normal. Nenek-nenek tua pun ditanya, umur 130 tahun, yang layak memimpin negeri ini Pak Anies. Tiduran. Kalau Pak Jokowi nggak ada cocok, saya nggak suka ke Pak Jokowi. Udah jelas jadi presiden. Malah Pak Anies yang belum jadi presiden, hanya cocok ya hanya Anies yang bisa memimpin negeri ini. Katakan Imam Mahdi lah, itulah segala macam. Ini para pengusungnya memang berlebihan. Dan di medsos itu dipenuhi dengan video-video hanya pujian-pujian untuk Anies. Padahal pujian itu bukannya untuk Anies.
pujian itu hanya karena Allah. Allah lah yang wajib disembah dan dipuja. Jangan dipuja-pujakan karena retorika kata-kata. Nada retorika narasi itu bisa dibuat. Cuman kalau orang tidak mau mengambil keputusan, eksekusi hanya dengan modal narasi, nanti nyuruh ke anak buah narasi. Ini tunjuk. Nanti di anak buahnya nanti juga dibilangin, nunjuk lagi baik, bukan eksekusi pemimpinnya mengajak. Tapi kalau dengan narasi omongan-omongan ke anak buahnya ngomong harus gitu, nanti anak buahnya begitu sama. Apalagi sudah jadi dan dipilih menjadi presiden ibaratnya. Mana ketika diusung kamu, wahai pimpinanku yang kamu udah jadi presiden, mana jatah menteri saya? Mana bagian saya? Nanti udah bisa dikibulin itu sama anak buahnya kalau udah jadi. Nah, tak dari itulah semua wahai yang ngerti, jangan sekali-kali kalian ini memilih mengidolakan seseorang itu berlebihan. Realitalah yang ada. Lihatlah hasil karya, jangan lihat rekam jejak hasil karya yang gak jelas. Rumput jis ada sebagai macam dipermasalahkan. Udah jelas surat dari pipa turun melalui Erick Thohir bahwa itu tidak layak, masih dipersoalkan, dipolitisasi kata masalah. Anies dijegal segala macam. Ya Allah, itu orang. Nah, sekarang mulai luntur lah, mulai tidak ada sedikit-sedikit nih di medsos. Memang wajar 800 akun hanya untuk memprovokasi. Ada bagian ini seolah-olah video itu benar Anies. Seolah-olah calon presiden itu banyak pengusungnya, banyak yang mendukung hanya Anies lah di situ. 8.000 akun hanya untuk mengobok-ngobok orang-orang awam supaya milihnya ke Pak Anies. Udah tahu rekam jejaknya kan udah jelas. Tidak jelas cara kerjanya. Memang bagiannya akademis. Kalau orang akademis, Pak, saya yakin kalau mengajar segala apapun dia rajanya kalau Pak Anies untuk mendidik anak-anak di dalam kependidikan. Tapi untuk mengurus negara, Pak, semuanya itu ada pilihan. Allah menentukan seseorang itu ada bagian masing-masing. Tapi dalam ilmu bilagoh itu kan ada kata-kata dulu saya ngaji, waja'an lu bilagotal kalami di muktadol hal makomi, yang artinya kalau kalian itu berjalan itu, kalau ngomong itu harus sesuai dengan makom dan tempatnya. Masa ada kiai pakai sarung berjalannya, santrinya pakai celana, kan gak serius. Masa dia bukan makomnya belajar belajar di akademis sehingga mau mengurus negara. Itu kan ada bagian masing-masing. Jadi campur aduk, amburadul nanti harus sesuai dengan makomnya, tempatnya. Jangan asal main comot. Wah, pantas jadi presiden. Ini layak dari kata-kata. Ini pandai bahasa Inggrisnya. Ngerti, paham bahasa Inggrisnya. Cara diplomat dengan orang luar negeri, wih, pinter banyak. Kalau cuman ngomong narasi, saya ini enggak sekolah lulusan tinggi-tinggi kok. Tapi kalau narasi-narasi saya bisa juga ngomong. Betul. Tapi saya bagian kerja saya bisa jadi ngomong. Karena memang itu semuanya ada kadar dan takaran Allah. Kalau orang tidak berprinsip mengedepankan nama-nama Allah, hanya berkedok dengan agama, dijual agama kepada dunia, lihatlah nanti ke depannya akan terjadi apa negara kita ini. Banyak ini saya di medsos melihat hanya Pak Anies dan Pak Anies. Ditanya ini lagi, Pak Anies lagi baik. Sampai orang tua pun sampai ditanya-tanya, aduh ampun dah, kata saya. Indigo dan segala macam, hanya Pak Anies lagi yang cocok.
Ini orang buat video ini yang bener aja. Di 8.000 akun. Ya mau dikemanain? 8.000 akun itu hanya untuk memprovokasi rakyat Indonesia biar tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Itu akan merendahkan martabatnya diri sendiri dong. Ngertilah, bebas pilihan itu. Luber, mau milih mana. Tapi jangan dipaksakan seorang santrinya harus memilih Pak Anies. Karena hati nurhati itu membaca orang. Malu dengan harga diri seorang pesantren, kiai besar kayak Abah Aos itu. Tetapi dia mengorbankan demi entah sesuap nasi, entah nasi bungkus, entah karena mafia-mafia yang tadinya biasa bergerombol untuk mengusung Pak Anies udah mulai ketar-ketir. Sekarang ini kan aset-aset negara, aset-asetnya mau disita oleh negara. Mereka terus bergerilyawan untuk menerang, untuk merubuhkan, untuk memasukkan Pak Jokowi. Mereka tidak akan berhenti dendam ke Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi memang itu hanya saya manusia biasa. Pak Jokowi memang berjalan di atas realita, kejujuran, kebenaran, keikhlasan, dan kerja keras. Kalian tidak tahu orang-orang yang bekerja jujur dan hidupnya tidak tidak glamor, tidak dipaksakan sombong, apa adanya. Tuhan yang akan menjaminnya. Kemanapun ia akan melangkah, selalu akan diingat orang dengan kebaikan-kebaikannya. Contohnya kan di media-media, bukan itu hanya sekedar editan. Dicintai rakyatnya, pemimpin tuh lihat semacam itu dengan nyata, bukan dipaksakan. Seolah-olah rakyat mencintainya dia, bukan begitu. Video diedit-edit, narasi digampang-gampangkan, nggak bisa begitu dong. Ya, cobalah ke depan berpikir yang logis, yang realita, apa adanya, apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita pengen sesuatu pekerjaan bukan di tempatnya atau tidak mempunyai ilmu di bidang itu, ya kacau. Harus lihat, jangan dipaksakan. Cara menentukan pemimpin itu tidak bisa begitu. Allah yang maha berkehendak. Silahkan kamu makar-makar, mau begini mau begitu, tetapi tetap Allah tidak akan pernah memenangkan semacam itu. Allah telah memberikan kesempatan semacam itu, tetapi Allah akan memberikan azab-azab kepada mereka dengan kesombongan mereka itu ya. Coba video ini dan perhatikan. Semuanya orang perlu kebaikan, semuanya orang perlu kedamaian, semua orang perlu kemajuan bangsa ini. Udah maju tinggal lanjutin, mengapa harus dipotong-potong, dirubah lagi? Dan prinsip pemikiran perubahan itu yang mana? Dirubah lagi. Memang egonya itu gampang merubah, kayak seolah membalikan tangan. Tetapi kemampuan karismatiknya, simpatinya manusia atau rakyat kepada dia, bisakah semacam itu? Tapi jangan simpati yang dipaksakan, dibayar oleh rupiah. Harus dengan rela sukarela, benar-benar ikhlas. Adapun dia rela sukarelawan ya, karena dia memang mafia tadinya. Hasil korupsi dari Pak Jokowi, takut sama Pak Jokowi disita duitnya, uang-uangnya dihabisin. Mereka takut bergeliawan terus untuk menghancurkan Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi akan kuat, akan tetap berdiri kokoh dengan kebaikan-kebaikannya, akan dikenang pemimpin terpopuler di dunia. Itu di bidang akademis oke, akademis, tapi itu untuk bidang pekerjaan, cara mengayomi masyarakat, menenangkan masyarakat, bisakah semacam itu? Oke, dosen terpilih, terpopuler di Indonesia adalah Pak Anies, wajar karena memang dia pendidikan akademis. Nah, kan dengan itulah, jangan dipaksakan, memaksakan kehendak seseorang tanpa di luar batas ketentuan Allah.
Kalau Allah maunya begitu, jangan dipaksakan harus begini, karena akan kacau dan diusung-usung supaya jadi, ya nggak bisa deh. Coba cerdaslah sedikit, cerdaslah jadi orang cerdas. Kalau orang cerdas nggak bakal begitu deh. Cerdas dikit lah ya. Oke, di video ini hanya sekedar untuk memberikan, ya namanya juga Bang Koslet, terima kalau memang baiknya itu semata-mata dari Allah, kalau memang salah itu semata-mata kebodohan saya. Tapi walaupun Bang Koslet begini, ya memaknai, memahami apa yang terjadi sekarang saat ini. Ya memang begitu keadaannya. Oke guys, sampai jumpa kembali di Bang Koslet lain kesempatan. Sampai jumpa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.